Sebenarnya sih awalnya gara-gara gue sendiri suka dengerin konten-konten para pengkhotbah atau pendeta-pendeta yang bule-bule gitu. Jadi yang dari luar negeri. Ya kan mereka kan suka sharing juga tuh di sosmed waktu itu. Gue nonton, gue merasa diberkati banget. Tapi ternyata hari-hari berikutnya turun-turun ya. Pernah cuma 13 doang yang nonton. 7 diantaranya kayak gue sendiri tuh yang nonton kan. Revi, kalau di antara 13 orang ini ada satu aja yang diberkati, satu aja yang hidupnya diubahkan. Bukan nggak berarti worth it. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dan dalam podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dan kita akan bincang-bincang seru tentunya, dan langsung saja sudah ada Bro Revi Hali. Halo Bro Hosea dan teman-teman semuanya. Wow, thank you nih Bro Revi di tengah kesibukannya mau menyempatkan bisa sharing-sharing di podcast kita nih. Thank you juga, it's an honor. Oke, gimana kabarnya Bro? Baik dong, luar biasa, yes. Waduh, luar biasa, yes. Oke, Bro, ini kan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang anak muda dan sosial media, ya kan? Nah, which is juga kan, pasti juga mungkin para penonton ataupun pendengar dari program podcast ini pernah, paling enggak, mungkin sekali, paling enggak, harusnya sih pernah ngelihat videonya Bro Revi. Puji Tuhan. Palingnya kalau dia orang Kristen gitu kan ya. Iya, yang non-Kristen mungkin lihat juga kali. Iya mungkin ya. Oke. Itu gimana Bro? Kok bisa terlintas satu ide gitu ya? Pengen bikin konten-konten yang seperti yang lu pernah lagi buat sekarang ini kan ya, udah cukup banyak lah ya di TikTok, di Instagram gitu. Nah, itu awalnya tuh apa sih yang mendorong atau yang membuat lu tuh jadi pengen bikin ini gitu? Sebenarnya sih awalnya gara-gara gue sendiri suka dengerin konten-konten para pengkhotbah atau pendeta-pendeta yang bule-bule gitu. Jadi yang dari luar negeri. Ya kan mereka kan suka sharing juga tuh di sosmed waktu itu. Gue nonton, gue merasa diberkati banget. Dan itu bisa dibilang ya gue baru bertobat juga belum lama-lama banget lah. Mungkin baru 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Jadi gue nonton mereka, keren banget ya. Maksudnya mereka tuh benar memberkati gue dapat banyak hikmat baru. Jadi di sana gue suka share. Tapi awal mulanya tuh bukan gue yang kayak ngebahas firman, lebih kayak cuman ayat Alkitab atau quotes-quotes yang bagus. Gue post mulai dari situ sebenarnya. Cuma mulai dari situ aja awalnya. Dari situ awalnya. Tapi apa yang ngebuat kok bisa langsung kayak, kan biasa kan kita ngepost juga paling ya awal-awal juga pasti dikit dong followernya dong. Iya, dikit banget. Cuma 300 dulu. Bener. Nah itu gimana tuh sampai akhirnya bisa menarik orang-orang tuh bisa mau lihat apa yang lu buat itu, kira-kira menurut analisa lu sendiri tuh gimana gitu? Kalau menurut gue ya yang pertama pasti gara-gara berkat Tuhan ya. Mungkin gue cerita sedikit. Iya. Jadi gue tuh waktu itu bikin post kayak di sosial media misalnya Instagram, tapi gue juga ada blog tuh. Jadi gue suka nulis. Oke. Jadi kan di blog, ya. Jadi pokoknya firman yang gue dapet ya gue tulis aja tuh renungannya gitu kan. Gue post di blog bikinan gue waktu itu kan, gue post. Dan habis itu ternyata yang nonton ya nggak terlalu banyak gitu, mungkin per hari cuma belasan, puluhan gitu kan ya. Tapi suatu hari pernah nyampe angka 100 tuh. Pernah sampai angka 100. Buat gue banyak banget tuh, udah 3 digit gitu kan, 100 gitu kan. Luar biasa. Nah, gue pikir bakal terus nambah tuh. Tapi ternyata hari-hari berikutnya turun-turun ya. Pernah cuma 13 doang yang nonton. 7 diantaranya kayak gue sendiri tuh yang nonton kan. Jadi nggak banyak tuh sebenarnya. Cuman di sana ya gue jujur aja udah kayak mikir capek lah gitu kan. Maksudnya gue nulis kan juga butuh waktu siapin. Tapi emang senang nulis ya dari dulu ya? Gara-gara suka baca buku rohani sih. Jadi ya mencoba lah gitu kan. Nah di sana gue udah mikir mau berhenti aja. Tapi gue merasa Roh Kudus ngomong di hati gue, Revi, kalau di antara 13 orang ini ada satu aja yang diberkati, satu aja yang hidupnya diubahkan. Bukan nggak berarti worth it. Jadi di sana gue memutuskan buat ya udah konsisten aja gitu, mau berapapun yang nonton gue post, bikin. Ternyata ya sedikit demi sedikit terjadi ya pertumbuhan gitu. Mulai dari situ baru mulai bikin yang di Instagram. Iya. Sebenarnya udah berjalan lah, tapi ya itu sembari ya. Ya viewersnya yang kayak tadi yang gue cerita itu lah. Iya. Tapi akhirnya mulai naik tuh ya. Mulai dari cuma dikit-dikit. belasan terus
Iya, dikit-dikit ternyata nambah. Tapi ya slow banget kalau dibanding zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan dalam tanda kutip viral itu kan jauh lebih mudah dibandingkan dulu ya. Jadi dulu prosesnya memang panjang itu banget. tahun berapa tuh mulainya, Bro? Itu mungkin 2017 kurang lebih. 2017 Iya. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman lo ini, kita jadi mau ngobrol-ngobrol tentang anak muda dan sosial media nih. Jadi sebenarnya seharusnya kita sebagai anak-anak muda Kristen nih, bagaimana kita berperan? Karena kan tentunya lu juga pengen dong ada kayak influencer lainnya yang mulai bangkit, yang bisa memberikan firman Tuhan, bisa sharing gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau menurut lu sendiri sebagai seseorang yang sudah terjun di sebagai Christian influencer gitu kan, gimana seharusnya sebagai anak muda berperan dalam kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini nih? Ya, kalau menurut gue sih kita perlu pakai ya. Soalnya kan baik lagi ya, kalau kita buka sosmed kan biasa mayoritas yang negatif dibanding positif. Betul ya? Betul. Negatif entah kenapa tuh lebih viral gitu kan. Orang lebih demen gitu kan, lebih suka nonton. Nah, makanya kan dulu banyak orang tua mungkin yang bilang kayak, wah jangan pakai sosmed tuh nggak baik gitu kan buat anak-anak gitu segala macam. Tapi ya pendapat gua cepat atau lambat kita semua harus pakai. Mau kerja aja kan pakai ya kan. Mau kerja juga pakai. Jadi ya menurut gua bukannya kita menghindari, tapi lebih ke kita gimana caranya untuk menggunakannya dengan bijak dan lebih baik. Termasuk ya nyampein firman. Ya kan sosial media jadi negatif karena ya mungkin orang Kristennya sedikit yang bergerak dalamnya. Iya benar. Kalau misalnya lebih banyak orang yang mungkin masuk mulai share ya ayat Alkitab, mungkin post lagu rohani atau apa, mungkin jadi lebih banyak konten seperti itu ya, kemungkinan orang-orang anak muda yang dapat konten positif itu juga bakal lebih baik. Jadi ya menurut aku ya lebih baik kita semua aktif gitu nge-post. Yang simpel-simpel aja, ayat Alkitab, perenungan kita hari itu gitu. Kita post aja di story minimal. Kan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton. Betul sih. Tapi setuju banget sih. Kenapa sosial media jadi negatif? Ya karena ngisi orang-orang yang nggak mengerti kebenaran gitu kan ya. Justru kita sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, yang udah belajar firman Tuhan, tentunya kita harus semakin banyak justru kita menyerang tanda kutip ya ke dunia sosial media ini. Bener banget. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, karena kan lo juga sekarang banyak sharing-sharing firman di beberapa gereja lain juga. Ada nggak sih landasan firmannya yang lo tahu tuh kita ini harus mulai berdampak, apalagi kalau sekarang ada sosial media nih. Ada nggak ayatnya menurut lo? Kalau menurut gua ya, mungkin kalau kita baca Alkitab nggak ada kata spesifik berbuatlah di media sosial, nggak ada media sosial kan belum ada. Nah tapi mungkin salah satu ayat yang menurut gue masih nyambung tuh kayak Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya, dimana kan dibilang oleh Tuhan Yesus, aku akan memberikanmu kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu gitu kan, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus bilang bagaimana kita harus jadi saksi nih, bahkan sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia gitu. Nah caranya gimana? Kalau menurut gua susah ya kalau kita datengin satu-satu, ya susah gitu. Gua mau ke Jepang, ke China, ke Amerika, wah susah gitu kan. Kalau secara fisik datang gitu kan, waktu nggak cukup, energi nggak bisa juga. Nah salah satu cara terbaiknya ya media sosial. Itu cara the best menurut gua di tahun 2023 ini to reach lebih banyak orang secara kuantitas ya. Jadi itu menurut gue ya salah satu hal yang bisa kita lakukan hari. Makanya kalau misalnya gereja-gereja nanya, menurut gue setiap gereja ya harus sudah aktif gitu pakai media sosial. Makanya GKS keren banget nih kalau misalnya ada today's message. banget. Puji Tuhan. Tapi setuju banget sih, memang kita ini emang perlu, karena tadi dibilang apalagi juga ada ayat di Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan ya. Dan sekarang kan udah banyak ya pelajaran-pelajaran, kelas-kelas, bahkan juga seminar-seminar online yang kita bisa ikuti, misalnya dari gereja mana luar negeri gitu kan, kita bisa join gitu ya. Iya betul banget. Jadi memang harus makin aktif sih ya. Mau nggak mau ya. Iya makanya balik lagi sih itu ke kayak bagaimana, makanya orang Kristen kan tujuannya bukan sekedar buat datang ke gereja dengar khotbah, itu kan baik ya buat kita belajar. Tapi anggapannya itu cuman huddle up-nya. Kalau di olahraga kan basket atau futsal itu anggapannya mereka cuman baru diskusi gitu. Datang ke gereja kan cuman buat rapetin barisan, kita belajarin soal strateginya gitu ya. Cuman in the end kan ada gameplay yang harus dijalani. Nah itu salah satunya ya sehari-hari menurut gua sih bisa lewat media sosial. Iya sih. Mungkin kalau lagi
Yang naik kendaraan umum gitu kan sambil lagi nunggu di bus gitu ya. Atau di shelter lagi nunggu bus datang juga sebenarnya bisa tuh ya. Iya bener banget. Nah mungkin lo ada trik gak sih kira-kira kita bisa bikin konten-konten yang positif itu secara simple tuh. Tadi kan ada yang bikin ayat apa. Teknisnya tuh lu boleh kasih satu ini nggak insight buat yang mungkin nonton program kita kali ini? Kalau misalnya secara teknis ya, jujur gue bukan orang yang handal banget di editing gitu-gitu. Cuman kalau misalnya gue sih simpelnya pakai aplikasi kayak TikTok aja kan di dalamnya tuh udah banyak tuh yang kayak bisa add text, music gitu-gitu ya, kayak cut segala macamnya, atau green screen-nya kan dari aplikasinya sendiri. Jadi gue sekolah tuh pakai green screen. Itu kan green screen-nya juga dari TikTok ya, bukan beneran green screen punya di rumah gitu kan. Jadi bener simple banget. Orang suka mikir, oh lu ada tim editor buat konten rohani, nggak ada jawabannya gitu. Jawabannya ini semua bikin sendiri tuh. Iya, kalau yang rohani semuanya bener dari TikTok aja rekam. Ya editnya cuma masukin tulisan segala macam gitu kan, udah post. Jadi cepet banget gitu. Nah itu mungkin di awal doang karena nggak terbiasa, jadi kayak bingung kan. Cuma menurut gue sih kalau misalnya kita udah bikin berapa kali udah terbiasa, harusnya ya udah lancar lah gitu. Jadi sebenarnya sih menurut gue konsisten aja sih. Banyak orang tuh lebih mungkin takut memulai aja sih. Padahal kalau udah mulai kita coba, lama-lama ya nggak seberat di awal gitu. Ternyata simple juga, nggak ribet gitu. Nah itu kan ngomong teknisnya ya. Sekarang soal kontennya nih bro. Kalau lu sendiri tuh gimana bisa dapetin konten-konten perenungan itu kan lumayan banyak dia bisa bikin tiap hari bahkan mungkin. Nah itu gimana? Maksudnya itu apakah hasil perenungan atau baca buku atau seperti apa? Kalau gue secara pribadi gue soalnya emang suka belajar. Gue percaya quotes yang menyebutkan if you stop learning you stop growing. Jadi gue seneng banget emang setiap hari tuh belajar dari zaman kuliah dulu. Jadi gue kuliah sains makanan. Banyak orang pikir teologi, enggak sains makanan gitu kan. Tapi setiap hari gue beneran seneng gitu denger khotbah pendeta, baca buku rohani, baca Alkitab. Jadi nggak perlu disuruh, tapi beneran seneng gitu. Gue pengen tahu gitu segala macam. Jadi gue pelajarin setiap hari sampai hari ini pun. Tadi nih kayak jalan ke sini di mobil sambil nyetir sambil dengerin tuh podcast gitu ya, khotbah pendeta atau pembelajaran karena emang senang. Jadi kalau misalnya orang nanya kok bisa sehari-hari ada aja yang dibahas ya, jawabannya karena gue emang pelajarin setiap hari. Jadi ada hal baru juga yang bisa diberikan. Kan you cannot give what you don't have kan. Betul sih. Jadi gue suka belajar kayak gitu dan menurut gue tuh ada keuntungannya juga ya kita suka sharing firman kayak gitu. Jadi gue lebih inget. Kalau misalnya gue cuma belajar terus gue kayak nggak nyampein gitu, ya gue gampang lupa. Tapi gara-gara sering dengar terus gue ucapin, apalagi kan kadang-kadang ada salah ngomong, ulang lagi, ulangnya misalnya 5 kali, jadi lebih ingat gitu kan. Nah menurut gue itu bener ya activity yang bagus juga lah buat kehidupan gue sendiri juga jadinya kan. Jadi istilahnya sekaligus bikin konten sekaligus belajar gitu ya. Iya. Wow luar biasa. Gitu. Oke. Nah sekarang nih menurut Bro Revi nih apa sih yang gini kan banyak orang-orang yang suka bilang sekarang ini banyak bisa dibilang kayak preacher karbitan di sosmed gitu kan ya. Artinya mereka nggak terlalu di mentor atau apa tapi tiba-tiba bisa bikin konten-konten bahkan mungkin juga ya pengajarannya mungkin bukan salah tapi kayak nyerempet-nyerempet atau gimana. Nah, apa yang kita mesti perhatikan gitu dalam kita membuat konten-konten supaya konten kita paling enggak tetap on the track gitu loh. Oke, kalau menurut gue sih secara pribadi yang pertama ya kita sendiri harus punya seorang mentor di gereja lokal sih menurut gue. Itu penting ya? Itu penting banget. Karena ya balik lagi kalau misalnya nggak ada yang jaga kita ya kayak yang Bro bilang tadi gampang kita lost track segala macam. Bukan cuma di apa yang kita sampaikan tapi di kehidupan pribadi juga kan. Makanya ya kalau menurut gue sih yang penting ya kita beneran punya gereja lokal, punya komunitas, punya mentor yang bisa ingatin kita gitu loh. Kalau misalnya ada yang kurang tepat mereka bisa ngomong. Gitu kan, karena gue sendiri kan juga nggak sempurna, gue bisa salah ngomong juga. Iya benar. Ya tapi untungnya ada orang-orang yang bisa ingetin kayak gitu. Supaya ya kita bisa anggapnya kalau ada salah, sadarnya cepet gitu, nggak perlu lama-lama gitu kan, sadarnya cepet. Nah makanya ya yang paling penting itu sih, sama makanya punya hubungan pribadi sih sama Tuhan Yesus ya itu paling penting juga sih. Karena kadang-kadang tuh kita bisa lebih banyak ngomong tentang Tuhan daripada ngomong sama Tuhannya. Menarik nih. Nah iya, soalnya bahkan bukan cuman di media sosial yang kelihatan aktif di media sosial ya, tapi yang di pelayanan secara onsite di gereja pun kan
bisa aja misalnya wah pelayanannya banyak nih, wah dia ada misalnya khotbah di youth, dia ada ya pelayanan A, B, C gitu kayak Senin sampai Minggu tuh kayak di gereja gitu ya. Full waktunya. Tapi kan kita nggak tahu dia sehari-hari nih beneran sama Tuhannya gimana. Iya, makanya yang paling penting itu sih, kita juga sehari-hari ya sama Tuhannya harus beneran dekat. Itu jadi bukan cuma ngomongin tentang Tuhan tapi ngomong sama Tuhan. Itu yang paling penting tuh. Itu penting ya. Iya. Wah. Tapi bener sih, ada beberapa orang yang bisa jadi akhirnya kecewa ya. Misalnya kita udah suka banget ya, bukan suka lah, artinya diberkati dengan beberapa orang tertentu di sosial media dengan dia punya sharing dan sebagainya. Tapi ternyata kehidupannya di balik itu ada yang nggak beres nih. Once itu ke blow up gitu kan, kan bisa banyak orang jadi kayak kecewa, ya kan. Tapi kalau misalnya tadi kayak Bro Revi bilang ada mentor, ada orang-orang yang ya gembala atau yang bisa menjaga hidup kita kan paling enggak itu bisa lebih terjaga gitu jangan sampai terjadi gitu kan ya. Benar banget makanya. Wah keren banget. Nah berikutnya nih bro, bagaimana nih sekarang mau nanya secara personal ya. Pengalaman lu sendiri selama ini menjadi seorang Christian influencer. Pasti kan mungkin ada orang-orang yang suka bro thank you banget nih atau diberkati atau ini. Nah boleh cerita gak sih sedikit pengalaman-pengalaman suka dukanya gitu ya. Suka duka ya. Mau yang mana dulu? Suka atau duka dulu nih? Mungkin pernah dihujat gitu ya. Itu udah pasti kan. Apalagi zaman dulu pas anggapnya aplikasi TikTok baru-baru booming tuh di Indo ya tahun 2020. Itu benar mungkin waktu itu masih semuanya joget semua tuh. Jadi anggapnya gue tuh kayak salah satu kayaknya sih ya kalau di Indo itu salah satu pertama yang agak beda, yang lain joget-joget ini malah sharing firman gitu kan. Jadi agak beda. Dan ya ada yang memuji gitu kayak wah ini keren bagus, tapi ada juga ya orang-orang baik dari non Kristen dan Kristen ternyata ada juga yang anggapnya menyerang ya, haters gitu yang kalimat-kalimatnya menyakitkan gitu itu kan. Begitu denger gitu pernah ngerasa terintimidasi gak sih bro? Pertama awal karena waktu itu kan wah TikTok itu viral sekali tuh kayak yang nonton bisa jutaan, jadi yang komen tuh bisa puluhan ribu dan pas dibaca ini orang-orang ngejek-ngejek semua gitu. Soalnya kan mungkin dari mereka kepercayaan berbeda ya. Iya. Jadi mereka ngejek-ngejek dan di sana sempat down juga, kaget lah. Saya nggak pernah kepikir orang sebanyak ini. Gue sampai punya negative thoughts kan. Jangan-jangan lagi jalan di mall tiba-tiba ada orang nggak kenal mukul gue. Iya. Saya pikir aja gitu kan. Soalnya banyak banget nih hatersnya gitu kan. Jadi waktu itu gue ada cerita ke salah satu mentor gue lah di gereja gitu. Gue cerita ini apa yang terjadi nih banyak banget nih yang ngatain jujur down gitu kan. Terus dia kasih ayat di Alkitab, gue agak lupa kalau nggak salah Lukas atau Matius. Jadi intinya kurang lebih isinya kayak gini, anggapnya barang siapa yang malu mengakui Kristus di hadapan manusia, maka Kristus juga malu mengakuinya di hadapan Bapa. Tapi barang siapa yang maksudnya berani rela mengakui Kristus di hadapan manusia, Kristus akui juga di hadapan Bapa. Pas gue baca itu nguatin gue lagi dan akhirnya ya gue terus aja lakuin gitu. Apa yang gue bikin meskipun ada haters, gue ingat aja perkataan dari sang ahli teologi namanya Taylor Swift. Dia bilang haters gonna hate but I'm just gonna shake it off gitu ya. Ya gue denger tuh si ahli teologi itu kayak wah bener juga nih perkataan gitu ya. Jadi itu yang gue coba lakuin lah. Itu dukanya ya. Sukanya belum nih. Sukanya apa? Kalau sukanya ya kayak yang bro bilang ya, maksudnya ada orang-orang yang DM gitu kayak anggapnya gue terberkati gitu. Ini firmannya mengubah hidup gue. Ya mungkin tadi kayak barusan kan kita sebelum podcast kan ada juga ya teman kita yang share ternyata pernah punya masalah. Di tengah itu dia denger konten aku di medsos, ternyata menguatkan dia. Iya betul. Pas aku post kan aku juga nggak kepikiran. Tahu siapa yang bakal lihat gitu. Aku cuma mikirnya ya apa yang aku pelajari post aja. Ternyata dampaknya bisa sebegitunya buat orang yang lagi mengalami suatu kan. Jadi ya mungkin itulah suka dukanya. Iya. Waduh. Tapi tetap biarpun ada tadi yang dari sisi dukanya itu tidak pernah ngebuat jadi berhenti ya. Ya kalau misalnya ya tantangan akan selalu ada ya menurut gue sih. Cuman ya itu yang makanya komitmen ya. Komitmen kan melakukan bukan ketika semuanya enak, tapi komitmen kan melakukan walaupun ada hal-hal nggak enaknya. Itu kan komitmen ya. Iya. Oke, nah sekarang apakah emang lu pernah kepikiran nggak sih dari dulu jadi hamba Tuhan gitu? Enggak dong. Gak kepikiran. Dulu kalau gue zaman sekolah ya, gue tuh termasuk anak yang ngapainnya anak-anak yang Badung juga lah, Badung, terus playboy.
Habis itu juga ya kayak gitu dulu. Anggapannya wah gitulah pokoknya. Paling bocap kabel ya. Iya kayak gitu lah yang kayak so keren itu lah. Sosok Sama juga pendiam sebenarnya, bukan orang yang suka presentasi gitu-gitu. Jadi benar-benar kayak teman-teman sekolah gue tuh nggak kebayang lu jadi pengkhotbah gitu, kayak bagi mereka nih ini aneh banget gitu kan. Anggapannya benar-benar nggak nyambung sama dulu juga. Dulu kan juga anggapnya ya bergaul sama mereka, kok sekarang lu malah jadi rohani banget gitu kan. Ya jujur dulu nggak pernah kebayang. Dulu gue masih kalau ditanya mimpinya apa ya, jadi pengusaha gitu kan, ya pengusaha sukses kayak Raya kan gitu ya. Tapi ya singkat cerita waktu itu emang Tuhan manggil buat jadi pengkhotbah sebenarnya. Jadi sebelum gue bikin konten di medsos, emang udah ada panggilannya itu. Cuman gue sebenarnya nggak anggap serius gitu, gue anggap angin lalu dulu. Itu gimana? Maksudnya ceritanya bisa muncul itu apa karena emang di gereja lihat pengkhotbah atau emang tiba-tiba muncul aja panggilan itu gimana? Nah jadi cerita singkatnya kurang lebih kayak gini. Gue waktu itu di sekolah SMA akhir, gue tuh punya beberapa masalah dalam hidup. Gak gede-gede amat. Cuma kan yang namanya masalah kan bikin khawatir. Gue jadinya waktu itu nonton video-video motivator di internet. Nah gue ngeliat video dari orang namanya Nick Vujicic. Oh yang gak ada kaki gak ada tangan. Yes. Itu ya. Terus hebat banget ya, ini orang gak punya tangannya punya kaki tapi bisa memotivasi. Nonton dia cerita dia datang harapan dari Tuhan Yesus katanya. Itu bikin gue tertarik banget. Jadi gue suka dengerin khotbah dia, dan setiap kali gue denger sesuatu yang bagus gue share ke teman sebangku. Padahal teman sebangku gue tuh big boss anak terbandel di sekolah lah pada masanya gitu. Jadi singkat cerita pelajaran agama di sekolah gue bikin liturgi ibadah. Jadi ada disuruh bikin ibadah, dan habis itu ada kelompoknya nih. Kelompoknya 10 orang, per orang ada perannya. Ada pendoa, worship leader, pengkhotbah. Gitu ya. Nah di tengah itu semua gue pikir pengen coba khotbah. Saya suka dengerin sinik kan, pengen cobain doang gitu. Tapi habis itu guru agamanya bilang, tapi cewek-cewek di kelompok gue pada bilang, wah ada khotbah, Randy aja Randy. Gue Revi by the way, Randy. Randy temen gue yang anak gereja banget gitu, anak pelayanan. Gue pikir bener juga ya, daripada gua mending si Randy lebih cocok gitu kan. Tapi guru agamanya bilang ini nggak bisa milih sendiri, diundi perannya. Teman sebangku gua tiba-tiba bilang, bro, wah diundi nih, kalau lu yang dapat khotbah bro, panggilan lu bro, gua suka denger cerita lu bagus, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya maju ke depan, ambil kertas undian, dari 10 itu beneran gua yang dapat khotbah. Kaget kan. Teman sebangku gue lebih kaget, gila bro, nggak bohong, ini panggilan lu bro, lu harus balikin gue ke jalan yang benar suatu hari nanti, lu tuh udah kayak Naruto, gue Sasuke, balikin gue Konoha, dia bilang gitu. Terus story dia ngomong gitu waktu itu. Pas pulang gue doa, gue tiba-tiba nangis. Dan gue bukan anak gereja kan dulu, jadi kok gue nangis, aneh banget. Dulu emang gak rohani banget ya? Iya, anggapnya cuma KTP Kristen, tapi bukan yang peduli Tuhan gitu, bener ya bodo amat gitu kan. Saya nangis gitu, jadi ini pertama kalinya lagi doa nangis, kok aneh ya, mau berhenti juga kagak bisa gitu. Ya udah, anggapnya doa aja Tuhan, let your will be done lah, kurang lebih gitu. Kuliah waktu itu ke Amerika, dan gak ada kepikiran tuh mau pelayanan gitu, nggak ada kepikiran sama sekali. Mikirnya masih gue mau jadi pengusaha kaya. Tapi di sana ternyata yang khotbah bagus, Pastor Francis Chan waktu itu. Jadi di sana gue seneng dengar khotbah dia, gue mulai beli buku rohani karya dia lah anggapannya. Bukan karena gue pikir gue jadi pengkhotbah, enggak, tapi lebih ke gue penasaran aja, pengen tahu. Belajar dan ternyata makin lama makin jatuh cinta dengan pribadi yang luar biasa, itu Tuhan Yesus. Akhirnya di sana ya lanjutlah bikin komsel, bikin konten rohani, sampai akhirnya one day ada sebuah gereja tiba-tiba chat gitu, bisa nggak isi khotbah di gereja kita? Mulainya dari sana. Jadi mulai isi khotbah dari sana. Jadi istilahnya apa yang lu buat di sosmed, di konten-konten yang ada itu memang lahir dari lu punya pengalaman sama Tuhan ya? Iya, jadi apa yang Tuhan ajarin. Iya, yang Tuhan ajarin, perenungan. Karena kadang-kadang soalnya banyak influencer yang sekarang juga lebih mengejar kepada konten. Maksudnya, gue mesti bikin konten nih. Jadi baca Alkitab, belajar karena mau bikin konten. Iya. Ya kalau gitu pasti capek sih. Pasti nggak bertahan lama. Iya. Tapi kalau yang tadi gue dengar dari sharing lu kan berarti apa yang lu memang alamin sama Tuhan. Ya dari tadi dengar dari pendeta ini dan juga pribadi lu ngalamin sama Tuhan, disitulah baru mulai ada keinginan ya untuk bikin konten sebagai berbagi kepada orang-orang yang ada gitu. Iya, makanya hubungan sama Tuhan itu yang terpenting sih. Sebelum ngomongin tentang Tuhan,
ngomong sama Tuhan dulu, itu yang paling penting sih. Betul banget. Wow. Dan terakhir yang gue mau highlight adalah tadi lu bilang bahwa dari 13, gue nggak bisa lupa tuh tadi. Dari 13 orang ya, bener kan ya? Iya bener. Tapi kalau misalnya ada satu aja ngalamin Tuhan tuh, kita nggak pernah tahu. Yes, bener banget. Iya kan? Iya, bener banget. Iya. Bisa jadi the next Billy Graham, kita juga nggak pernah tahu. Iya. Jadi maksudnya memang jangan pernah, karena gini banyak orang anak-anak, gue nggak tahu sih bro ya, tapi gue lihat nih anak-anak muda di generasi yang sekarang nih ya, yang udah mungkin lahir di tahun 2010 gitu ya ke sini. Beberapa tuh kayak jadi orang-orang yang jadi silent reader aja gitu loh, maksudnya cuma mau lihat-lihat, tapi nggak banyak yang mau speak up gitu loh. Iya. Sehingga yang tadi negativity, orang-orang yang di luar sana yang justru punya agenda-agenda jahat buat meracuni generasi ini masuk gitu. Iya. Nah tapi yang dari sisinya kita nih yang saya anak Tuhan nih nggak banyak gitu kan. Iya benar. Makanya harus itu sih, anggapnya makin diingatkan ya misi dari Tuhan ya. Kan anggapnya itu amanat agung kan, anggapnya jadikan seluruh bangsa murid, bersaksi. Iya. Ya jadi orang Kristen itu kan bukan sekedar orang datang ke gereja ya sebenarnya. Iya. Tapi kan jadi berkat, salah satunya ya jadi berkat dengan cara menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus sih. Dan sebenarnya ini kalau menurut gue pribadi bukan sesuatu yang harus dipaksa juga, karena kayak contohnya ya, mungkin kalau misalnya kita makan makanan enaknya kan kita langsung foto-foto kan. Tiba-tiba jadi food blogger kan, kita kan nge-post di story kita sambil kasih bintang, kita bilang, hey guys, aku lagi di sini nih, enak banget nih gitu ya. Padahal kita nggak dibayar loh sama chefnya atau restonya kan. Benar. Ini kan cuma karena enak. Nah jadi sama sih kayak dulu ya, maksudnya pas gue bikin di sosmed gitu, gue nggak tahu ada amanat agung, kan masih anggapnya awal ya, baru nggak ngerti amanat agung, nggak ada yang paksa gitu kan. Tapi ya karena gue seneng aja gitu sama Tuhan Yesus, benar udah nyamatin gue benar percaya, gue merasa hidup gue berubah. Awal mulanya gue chat temennya apa yang gue pelajari. Oh jadi sebelum gue mulai bikin di sosmed tuh sebenarnya gue WhatsApp aja temen gitu, kayak gue bikin renungan sendiri di handphone, share aja di WhatsApp. Ya bahkan kadang kalau misalnya masuk kelas di kampus, misalnya belum mulai nih, masih ada 10 menit, ada teman gue di sebelah, gue ngomong, bro, lu tahu kitab Yunus nggak? Ih ceritanya menarik banget, terus gue cerita gitu. Iya seneng aja gitu rasanya. Wow. Jadi kayak emang seneng sharing ya dari dulu ya bro ya. Iya. Dari apa yang kita bisa renungin, kita baca, kita bagi ke orang lagi gitu. Iya. Oke, nah mungkin bro sebagai bagian terakhir dulu, boleh nggak kasih satu closing atau mungkin statement buat yang nontonin, khususnya mungkin buat anak-anak muda nih ya. Yes. Dalam hal kita bisa menjadi berkat melalui sosial media gitu. Silakan. Oke. Jadi teman-teman semuanya, aku yakin kita semua pasti punya ya yang namanya media sosial. Jadi mungkin sama ini kita pasif, nggak pakai buat apa-apa, cuma buat nontonin orang, and nothing's wrong with that. Tapi kita bisa lebih maksimal lagi jadi garam jadi terang dengan cara ya mulai post di media sosial kita. Karena kita nggak pernah tahu ya, mungkin ada teman kita, keluarga kita yang nonton itu dan mereka bisa diberkati pas kita ngepost ayat Alkitab atau renungan singkat dari kita. Itu benar-benar bisa ngubah hidup mereka loh. Dan aku percaya ketika teman-teman mulai melakukannya dan teman-teman ngelihat ada orang-orang yang cerita ke kamu bagaimana postingan kamu memberkati hidup kamu, kamu akan menemukan hidup kamu ternyata jauh lebih bermakna dari yang kamu duga. Semangat terus. Wow. Thank you banget bro Revi Halim buat sharingnya di podcast kita kali ini. Dan buat Anda semua jangan lupa untuk bisa subscribe dari YouTube channel Today's Message, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Dan juga kalau kalian diberkati dengan program-program dan juga sharing-sharing dari Bro Revi, juga bisa langsung aja follow di Instagram yang Bro Revi ya. Dan banyak hal yang bisa kita belajar juga dari Instagram Bro Revi, dan semoga bisa menjadi berkat buat banyak orang yang bro ya. Yes, amin. Sampai jumpa minggu depan. Saya Jose Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.